dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerman Jahuri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Surabaya. Di kegiatan hari ini saya akan membuat video yang pertama tentang pra-observasi dan akan dilanjutkan dengan observasi di dalam kelas, dan yang paling terakhir pasca observasi. Baiklah Bapak Ibu, kebetulan rekan kami sudah hadir di depan saya ini. Assalamualaikum Pak Ibnul. Waalaikumsalam Pak Jerman. Bagaimana kabar hari ini Pak Ibnul? Alhamdulillah baik Pak. Gimana dengan Pak Jerman kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Pak. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan yaitu tentang percakapan pra-observasi. Sebelumnya nanti kita akan mengamati jalannya proses kegiatan yang akan dilaksanakan sama Bapak, terutama mengenai observasi. Bagaimana Bapak? Siap Pak. Adapun tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Begitu Bapak? Iya, siap. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran Bapak itu apa? Untuk pembelajaran nanti yang Bapak akan observasi, nanti saya di situ akan mengambil tujuan pembelajaran yaitu memahami artikel ilmiah populer, ciri-ciri, unsur, dan cara penulisannya. Nanti juga peserta didik harus bisa mengetahui perbedaan antara fakta dan opini, mengenal kalimat perbandingan dan analogi, serta bisa memahami sinonim dan antonim. Seperti itu Pak, itu tujuan pembelajarannya. Baik Bapak, ini Bapak saya mau tanya lagi. Kira-kira ada dua area yang tadi Bapak sampaikan ya? Oke. Jadi untuk kompetensi atau dua area yang saya kembangkan di sini yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Dan di sini untuk pengetahuannya itu peserta didik yaitu tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu bisa memahami artikel ilmiah populer, baik itu ciri-ciri, unsur, dan cara penulisannya. Terus juga mengetahui perbedaan antara fakta, opini, dan mengenal kalimat perbandingan dan analogi, serta memahami sinonim dan antonim. Dan selanjutnya untuk keterampilan, pastinya di sini peserta didik diharapkan bisa menulis dan membuat artikel ilmiah populer sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Insya Allah nanti kita lakukan langsung di dalam kelas observasinya Pak ya? Oke, siap. Nah, kira-kira jam pertama sama jam kedua ya Bapak? Oke, jam pertama. Oke. Nah, nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kelas Bapak ya, kita akan melakukan percakapan yang paling terakhir yaitu pasca observasi Bapak. Oke, siap Pak. Oke. Nah, sebelum kita akhirin, kira-kira apa yang Bapak sampaikan atau apa yang Bapak dapatkan kita percakapan ini Bapak? Oke, setelah kita menjalani percakapan atau observasi seperti ini, observasi saya mendapatkan bahwa ternyata untuk pembelajaran yang akan berlangsung saya harus menyiapkan yang pertama tentang medianya, terus bagaimana saya bisa menggunakan metode yang tepat, metode pembelajaran yang tepat, serta bisa menyesuaikan dengan peserta didik. Mereka itu ingin pembelajaran yang modelnya seperti apa. Jadi banyak persiapan yang harus saya lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Nantinya kita akan langsung ke kegiatan observasi. Saya berharap nanti kegiatan berjalan dengan lancar Bapak. Ya, amin. Terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi yang telah dilaksanakan hari ini, dan nanti insya Allah berlanjut di percakapan pasca observasi. Terima kasih, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak. Oke, monggo Pak. Bisa dimulai sekarang observasinya? Siap, bisa Pak. Oke. Silakan Bapak. Oke, siap. Oke semuanya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Oke, kita ketemu terakhir kapan? Di pertemuan sebelumnya ya? Oke, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia, tapi sebelumnya kita agar pelajaran pada pagi hari ini kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kalian bisa berjalan dengan lancar dan saat menimba ilmu bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga doa kalian bisa tercapai dan terkabulkan dan bisa menjadi hal yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, untuk kali ini seperti biasa kita kan sudah sering kali ketemu ya sama Pak Ibnu di pelajaran bahasa Indonesia, dan di pelajaran bahasa Indonesia ada pembiasaan di mana kalian akan melaksanakan tepuk SRA dan lain-lain, dan biasa di akhir kalian ada yang namanya tepuk apa yang biasanya kita lakukan bersama? Ya itu. Nah, Pak Ibnu di sini dimohon untuk ketua kelas bisa memimpin ke depan untuk melakukan tepuk SRA dan lain-lain. Dipersilakan Mas ketua kelasnya. Oke, agar lebih semangat dan kalian bisa lebih fokus untuk melaksanakan pembelajaran pagi hari ini, kita akan melaksanakan pembiasaan seperti biasa. Oke, dipersilakan Mas, dipimpin semuanya. Oke, semuanya bisa berdiri, yang belakang juga harus berdiri semuanya ya. Salam. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, 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 oke. Siswa senang, guru tenang, orang tua bahagia. Ayo tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes, yes. Posisi semangat. Semangat. Oke, silakan bisa duduk. Oke, semuanya tepuk tangan buat kalian semuanya ya. Oke, kenapa kita akan sering-sering melakukan pembiasaan seperti ini agar kalian itu bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih fokus untuk melaksanakan pembelajaran di pelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, kita juga akan mengecek kembali kelas kalian, karena kelas kalian kan tempat kalian untuk belajar. Otomatis kalau kelasnya bersih, pasti kalian akan lebih nyaman. Nah, coba kalian cek sekarang di bawah bangku kalian ataupun meja kalian, dan di kolong meja kalian jika ada sampah apapun itu, silakan bisa diambil terlebih dahulu dan silakan bisa dibuang di tempat sampah yang sudah tersedia di depan ya. Silakan. Ini masih ada sampah, ini bisa diambil, Mbak. Ini gelasnya siapa, diambil. Silakan. Dan silakan tempat duduknya yang masih mencong-mencong nih. Ada yang ke sini, ada yang ke sana, silakan bisa diluruskan terlebih dahulu. Silakan Mas. Dibuang di depan tidak apa-apa. Silakan bisa keluar dulu. Mas, ini diambil dulu sampahnya itu. Diambil aja, ini diambil terus dibuang ke depan. Yang sebelah sini udah bersih ya? Oke, selalu bersih kalau sebelah sini ya. Sering ada piket di sini? Oke. Ada sampah di belakang? Ada ya, aman ya. Oke, kalau bersih seperti ini kan kita belajarnya bisa nyaman ya. Juga di sini melatih kalian untuk disiplin agar selalu memperhatikan kebersihan kelas. Kalau bersih pasti kalian akan nyaman, dan pembelajaran yang Pak Ibu sampaikan nantinya kalian juga pasti akan lebih bisa memahami, karena nyaman pasti sudah nanti akan menikmati saat pembelajaran seperti itu. Oke, seperti biasa Pak Ibu akan mempresensi terlebih dahulu agar Pak Ibu tahu siapa yang tidak hadir di kelas ini di pelajaran bahasa Indonesia.
Seperti biasa, Pak Ibnu akan memanggil satu persatu. Silakan nanti yang Pak Ibnu panggil bisa berkata "Yiha" gitu ya, biar lebih semangat. Kan biasanya kan misal contoh nih, siapa ya di sini ya namanya ya? Alan, "Yiha" gitu ya. Silakan yang keras, tidak apa-apa. Nggak usah malu agar kita lebih semangat lagi seperti itu. Jelas ya? Iya. Oke. Ade Erlangga Nurtama. Oke. Ahmad Ghazi Faro. Ini kenapa? Alpa. Oke. Aira Rahmawati. Oke. Alvin Rendra Wijaya. Tidak masuk, kenapa ini? Tanpa keterangan ya. Oke, saya belum tandain. Amanda. Ya, yang keras Mbak, yang semangat. Gitu nggak apa-apa ya. Ananda Tri Sugianti. Oke. Andika Prayoga. Aulia Putri. Aulia Putri mana? Ayo suaranya mana? Malu, oke, nggak apa-apa. Sekali lagi coba ini. Iya. Dava Maulana Putra. Oke. Dika Suryana. Dirlo Noansyah. Mana? Apa Mas? Passwordnya? Iya, oke. Evi Novitasari. Oke. Intan B Nikmatul. Keila Revalia. Apa Mbak? Iya, oke. Ini dia Asmani Ayu. Iya, nggak usah malu-malu, kan biasanya juga iya bareng kalian kan ya. Pas saat tepuk apa tadi itu yang semangatku itu ya. M Taufan Hidayatullah. Maulana Zulfikri di bawah ya. Oke. Maximilian. Merlin. Muhammad Sultan Zailani. Muhammad Bayu Febriano. Oke. Kok lemes semua ini? Ini belum sarapan semua. Oke. Muhammad Nizam. Nabila Suhub. Kenapa ini? Sakit ya. Oke. Naufal Akbar. Nah ini lumayan semangat nih. Randi Fatur Rahman. Iha gitu ya. Rina Safira. Risma Devita Sari. Mana passwordnya? Oke. Riza Agustin. Iya, oke. Sabrina Naila Azhari. Safatul Jana. Iya, oke. Siti Rohmah. Iya. Yang terakhir Yunita Sari. Ya. Terus yang belum dipanggil siapa? Ada ya di belakangnya. Oh ya ini ya. Banyak ternyata. Akil Maula Fil Hayat. Akil. Mana? Suaranya. Oke. Arjuna Putri. Aridi. Iha ini. Aulia Sania. Iha ya. Lailatus Syah Fitri. Muhammad Raja King mana King? Oke. Pelangi Anggraini. Rahma Andriani Adela. Mana? Oke. Revana. Oke. Subhan Arifin. Oke. Siti Aisyah terakhir. Oke. Passwordnya? Oke. Ada yang belum dipanggil sama Pak Ibnu? Ada? Oke, ini kok kayaknya semuanya lemes semua ya? Ada yang belum sarapan di sini? Oke, gini ya. Kita kalau mengawali pagi, mengawali hari kita harus sarapan, jangan harapan. Karena kalau sarapan kan membuat kita sehat, kalau harapan kan kita malah jadi digantung, ya enggak? Iya, ya enggak? Iya, oke semuanya. Karena kalian sudah siap dengan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan memulai dengan mereview materi yang sudah Pak Ibnu sampaikan sebelumnya. Nah, kita kan sekarang masih di materi tentang artikel ilmiah populer. Dan pertemuan terakhir kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan data atau informasi. Sudah dibagi kelompok kemarin ya? Sudah membuat artikel ilmiah populer?
Berarti nanti sudah siap untuk presentasi per kelompok ya? Sudah ya? Oke, nanti yang sudah siap silakan bisa mempresentasikan. Tapi sebelumnya Pak Ibu akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Seperti kemarin kita sudah membahas ini, tapi kemarin kayaknya belum semuanya Pak Ibu sampaikan. Jadi untuk hari ini kita akan menyelesaikan materi tentang ini, biar kalian lebih tahu apa itu artikel ilmiah populer dan bagaimana cara untuk mendapatkan informasi atau data untuk dituliskan sebagai artikel ilmiah populer. Nah, kalian kan sudah membuat artikel ilmiah, otomatis kan kalian sudah melaksanakan bagaimana cara mencari informasi. Nah, coba nanti kita akan cross check bareng-bareng. Apakah kalian dalam mendapatkan informasi sudah sesuai dengan aturan atau belum, seperti itu. Oke, coba di sini ingin tanya nih Pak Ibnu sama kalian. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar ataupun sudah tahu nih. Yang namanya mendapatkan informasi itu kan kita otomatis akan berhubungan dengan suatu pihak ataupun orang lain, ya enggak? Kita juga bisa mencari di internet. Di sini ada berapa cara untuk kita bisa mendapatkan informasi? Coba ada yang bisa atau enggak? Ada berapa cara untuk kita bisa mendapatkan informasi atau data? Ada yang bisa atau enggak? Jangan malu-malu ya. Enggak apa-apa, ini teman kelas kalian kok. Cara mengumpulkan data. Dalam menulis Oke, coba ada yang bisa menjelaskan nggak ada berapa cara untuk mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah? Coba dicari di buku ada atau tidak. Coba ada yang bisa nggak menyampaikan? Nanti kalau bisa menjawab, nanti silakan perkenalkan diri, terus nanti pasti akan mendapatkan nilai tambahan nih, pasti ya. Karena kalian sudah bisa mengungkapkan pendapat dan sudah berani untuk bisa menyampaikan pendapat seperti itu. Ada nggak di sini yang mau menyampaikan pendapat? Ada berapa cara untuk kita bisa mendapatkan informasi atau data untuk sebagai dasar kita menulis artikel ilmiah? Ada nggak? Mungkin Mbak Merlin bisa? Ada berapa? Nanti silakan bisa disebutkan namanya, perkenalkan nama saya siapa, Pak ada berapa, nanti disebutkan apa saja. Coba siapa yang bisa? Coba angkat tangan dulu. Oke, silakan namanya siapa, perkenalan, terus. Saya Stila Kumala. Ya. Absen 31. Ya, ada berapa Mbak? Ada 3. 1 wawancara. Ya. 2 menggunakan kuesioner. 3 membaca tulisan. Oke, tepuk tangan buat teman kalian ya. Oke. Jadi untuk mengumpulkan informasi atau data itu ada 3. Yang pertama yaitu kita bisa melaksanakan wawancara. Yang kedua kuesioner. Dan yang ketiga apa Mbak? Membaca tulisan orang lain. Nah, kita akan mencoba membahas satu persatu apa itu wawancara, apa itu kuesioner, dan apa itu membaca tulisan orang lain. Sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu apa yang pertama? Wawancara. Coba ada yang bisa nggak menjelaskan wawancara itu apa? Mungkin kalian sudah pernah dengar nih di televisi ada orang bilang kita sedang mewawancarai orang ini nih. Apa sebenarnya itu wawancara? Ada yang bisa nggak menjelaskan? Wawancara, wawan nama orang Pak, gitu. Ada nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Mungkin yang tadi kan sudah perempuan, sekarang laki-laki mungkin bisa. Mungkin masnya bisa wawancara itu apa? Siapa? Ayo mas, aktif, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Nanti salah kita sama-sama membenarkan ya. Nggak ada yang salah di sini. Mungkin kalian hanya malu, hanya takut. Ya silakan Mbak, angkat tangan dulu, perkenalkan namanya, terus jelaskan. Ya. Oke, siap. Oke, tepuk tangan buat Mbaknya dulu ya. Oke, terima kasih Mbak sudah menjelaskan. Jadi wawancara menurut Mbaknya itu adalah
kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Oke. Di sini ada kata kunci tanya jawab. Terus ada kata kunci mendapatkan data. Atau informasi secara lengkap. Oke, tadi mbaknya itu berpendapat bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data, informasi secara lengkap. Otomatis kalau wawancara kita akan melaksanakan dialog atau enggak? Wawancara itu bentuknya seperti apa? Tanya jawab. Kalau ada tanya jawab berarti otomatis kita ada kegiatan di dialog atau tanya jawab. Coba nih, kita kan sedang ngobrol nih, Pak Ibnu sama kalian. Ini ngobrol nih. Ini termasuk wawancara bukan? Termasuk wawancara bukan? Kenapa bukan? Karena tidak ada apanya, kan tadi ada dialog nih, tanya jawab. Tapi kalau Pak Ibnu sama kalian ini ngobrol seperti ini termasuk wawancara bukan? Ya, berani berpendapat bukan. Alasannya apa, Mbak? Karena tidak ada data atau informasi yang dicari. Gimana pendapatnya teman kalian? Bisa diterima atau tidak? Bisa atau tidak? Atau mungkin ada yang pendapat, Pak, ini termasuk wawancara karena ada percakapan nih. Ada yang bisa berpendapat seperti itu? Atau mungkin sama persis sama teman kalian? Sama? Mengarah amannya sama aja gitu ya, biar takut salah, iya nggak? Ya, gitu. Oke, jadi wawancara intinya itu kegiatan dialog antara bisa satu orang dengan satu orang yang lain, berdua misal, atau juga Pak Ibnu misal wawancara dengan kalian semuanya. Tapi kalau hanya ngobrol seperti ini hanya dialog, bukan dalam wawancara. Kalau wawancara itu harus ada pertanyaan yang harus disampaikan ke kalian dan kalian harus menjawab, dan ada informasi yang nanti Pak Ibnu dapatkan, seperti itu. Bisa dimengerti nggak? Jadi Pak Ibnu kalau ngobrol seperti ini, otomatis ini bukan termasuk wawancara, hanya ngobrol biasa, sedang kegiatan belajar mengajar. Contoh nih wawancara seperti ini. Misal Mbak Sabrina nih ditugaskan oleh Pak Ibnu untuk mencari data berapa jumlah siswa yang ada di SMP 31 misal nih. Otomatis nanti Mbak Sabrina harus menemui siapa? Pihak sekolah atau kepala sekolah bisa ya, atau mungkin kurikulum atau guru yang lain. Otomatis nanti saat Sabrina ingin bertanya-tanya tentang jumlah siswa atau mungkin jumlah siswa laki-laki, perempuan, terus alamatnya di mana saja, terus bagaimana kehidupan di sekolah SMP 31, otomatis nanti akan menyiapkan pertanyaan atau tidak Sabrina? Atau hanya datang ke sekolah, terus tiba-tiba datang ke kepala sekolah, tanya-tanya langsung tanpa persiapan. Harusnya seperti apa? Mempersiapkan pertanyaan, ya, terus mempersiapkan yang lainnya juga. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah ketemu sama kepala sekolah, sama pihak sekolah, terus otomatis kan Sabrina bertanya-tanya nih. Mohon maaf Bu, izin saya ingin bertanya atau mewawancari Bapak atau Ibu kepala sekolah untuk bagaimana kehidupan atau jumlah siswa laki-laki, baik perempuan ataupun yang lainnya, bagaimana jumlahnya, terus kulturnya, terus bagaimana keadaan di sekolah ini. Nanti silakan, otomatis kan Sabrina akan mempertanyakan ke kepala sekolah yang pertanyaannya sudah dibuat sebelumnya. Nanti otomatis Sabrina akan mendapatkan informasi atau data nggak? Nah, disitulah itu bisa disebut juga wawancara, karena di situ ada kedua belah pihak, yang satu bertanya, yang satu menjawab. Yang bertanya mendapatkan jawaban atau data yang lengkap, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke nih. Terus nih, pertanyaan buat kalian nih. Di sini kan ada nih, kalau kalian ingin mewawancarai, otomatis harus ada persiapan. Di buku ini ada 3. Kalau kalian bisa membaca di halaman 93, yang pertama itu harus menentukan orang atau pihak yang akan diwawancarai. Yang kedua, menentukan daftar. Oke, yang ketiga,
Oke. Menentukan orang atau pihak yang akan diwawancari sudah tadi ya. Kalau ingin bertanya tentang sekolah SMP 31, otomatis pihak yang kita hubungi adalah pihak sekolah. Bisa kepala sekolah, guru, ataupun yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan sehat khas sempurna merupakan makanan yang punya gizi lengkap yang baik berupa protein, lemak, adapun makanan yang masuk dalam kelas sehat dengan sempurna adalah makanan pokok aneka lauk, sayur, buah, dan susu. Setelah program ini merupakan bentuk kampanye dari pemerintah untuk Dengarkan ya. Silakan, ada yang ditanyakan atau tidak? Ya, langsung tutup, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat teman kalian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Andi Fatur Rahman Salim. Di sini saya akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran pada hari ini menyenangkan untuk Pak Ibnul. Makasih untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Untuk kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ibnul. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Ibnul? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Jerman bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sangat sehat sekali Bapak dan sangat bersemangat kan hari ini. Alhamdulillah selalu semangat Pak. Oh iya Bapak, kemarin kita kan sudah melakukan observasi di dalam kelas. Nah, ada beberapa yang akan saya tanyakan mengenai observasi di dalam kelas, yaitu tentang mulai dari model pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemarin saya lihat itu sangat keren sekali Bapak. Kita mulai ya Bapak ya. Pertanyaan dari saya yang pertama ya. Jadi bagaimana perasaan Pak Ibnul setelah melakukan proses pembelajaran kemarin di dalam kelas itu? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik. Saya juga merasa lebih santai dalam melakukan pembelajaran karena mungkin awalnya sedikit grogi karena memang diobservasi dan diawasi oleh Bapak, tapi untuk waktu selanjutnya sekarang sudah berjalan, jadi seiring jalannya waktu langsung nyaman Pak. Oh begitu ya Pak ya.
Ya, alhamdulillah Bapak kemarin berjalan dengan baik dan lancar. Eh, dan juga Pak Ibnul kemarin saya lihat kan ada sedikit grogi ya, tapi setelah berjalan dengan sesuai yang diinginkan di modul Pak Ibnul sudah, menurut saya sudah keren sekali Bapak. Nah, kira-kira dalam kegiatan kemarin untuk perencanaan dan tahap-tahapan yang sudah mengena menurut Pak Ibnul itu yang mana? Kira-kira? Oke, Pak. Nah, jadi kan kemarin saat saya diobservasi dan saat saya melakukan pembelajaran itu ada dua area pengembangan kompetensi yang saya lakukan. Pertama ada pengetahuan dan keterampilan. Ya, untuk pengetahuannya kemarin saya menekankan bahwa peserta didik itu bisa diharapkan dapat memahami artikel ilmiah Pak, kemarin. Dari ciri-cirinya, unsur-unsur dan juga cara menuliskannya. Dan juga siswa diharapkan dapat membedakan apa itu fakta, opini, serta bisa membedakan antara memahami sinonim dan antonim. Dan untuk segi keterampilannya, diharapkan siswa juga bisa membuat artikel ilmiah populer. Oh, begitu Pak ya. Iya. Terus apakah kemarin itu ada kendala nggak Pak kira-kira Pak? Ketika kalau saya lihat kemarin itu kan anak-anak kan melakukan langsung seperti menyampaikan kayak hasil karya, mulai dari kayak wawancara ya kan, termasuk membuat semacam kayak podcast langsung di dalam kelas. Dan ditambah lagi kalau nggak salah yang terakhir itu ada siswa yang menyampaikan refleksinya. Mungkin ada kendala nggak Pak pada waktu kemarin? Oke. Dari keseluruhan menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Pak. Kegiatan belajar kemarin itu beberapa memang ada halangan atau kendala Pak. Beberapa siswa atau peserta didik masih kurang bisa memahami dan juga kurang aktif dalam memimpin pembelajaran seperti itu. Dan juga kemarin juga ditemukan berbagai kejadian mungkin siswa kurang konsentrasi dalam mengajar. Tapi untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam memperbaiki media atau model yang saya gunakan. Lalu kira-kira rencana untuk kedepannya Pak Ibnul untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak tadi sampaikan itu kira-kira kapan Pak? Nanti secepatnya Pak. Secepatnya. Okay. Baik Pak Ibnul, kegiatan mulai kemarin sudah dilakukan dan hari ini kita bahas mengenai pasca. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Ibnul sudah meluangkan waktu, terutama di dalam kegiatan mulai dari awal observasi sampai ke observasi kemarin dan hari ini kita melakukan pasca ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.